Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita pada acara inti dari kajian subuh ini, yaitu mendengarkan uraian surat Ali Imran ayat 78 yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Asrizal Al-Hasani. Kali ini Ustadz akan didampingi oleh Ibu Yunarsih Nazar. Mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin. Begitu juga semuanya yang ada di Zoom Al-Hasani. Amin. Amin, amin. Assalamualaikum Niyun. Waalaikumsalam. Kayaknya Niyun udah siap nih dengan surprise-nya ya. Siap. Baik kalau begitu, Pak Ustadz, kami persilakan Pak Ustadz. Syukur Mbak Mele. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Qala Nabi aidan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Dan pada pagi ini, terutama nikmat kita masih dalam keadaan Islam, nikmat yang Allah ridai, agama yang Allah ridai di muka bumi ini, hanya Islam. Kita alhamdulillah sudah mendapatkan rahmat itu. Tinggal kita menjaga dan mengumpulnya. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah sebagai katalisator untuk berbuat kebaikan. Beramal saleh mudah bagi kita. Diajak untuk tadabbur Al-Quran mudah bagi kita tanpa halangan. Dan kita mudah meninggalkan semua larang-larang Allah. Itu faktor iman yang ada dalam diri kita. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga dengan nikmat sehat badan ini kita mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal soleh sebagai bekal bagi kita nanti menghadap Allah. Dan kita bertaubat atas dosa-dosa masa lalu kita. Karena tidak ada satu manusia pun yang tak berdosa. Dan istimewa pagi ini, kita Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Ada waktu bagi kita mentadabburi Al-Quran. Kita punya waktu luang untuk mempelajari Al-Quran. Dan nikmat ini sangat istimewa. Tidak semua orang Allah berikan nikmat mau mentadabburi Al-Quran. Banyak orang merasa diajak menterjemahkan Al-Quran, diajak berinteraksi dengan Al-Quran, mereka nggak punya waktu. Padahal mungkin biasa-biasa aja. Bahkan seorang pensiunan pun nggak ada waktu untuk Al-Quran. Kan sayang ya, kebangetan belum pensiun, nggak ada waktu untuk Al-Quran. Waktunya untuk cucu, waktunya untuk reuni-reunian dan sebagainya. Alhamdulillah kita punya waktu untuk Al-Quran. Sesibuk-sibuknya apa, Al-Quran bagi kita tetap ada di hati. Itu satu nikmat. Kalau Allah cabut itu, kita susah. Kita ada aja kehidupan dunia ini yang mengejar kita. Pergi ke sana, pergi ke sini, kebutuhan anak, kebutuhan ini. Bagi kita yang diberikan oleh Allah nikmat mencintai Quran, semua itu disingkirkan. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan, dan kita pengen dipanggil Allah dengan panggilan hamdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada uswatul hasanah kita, role model kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai beliau, kita meniru apa yang beliau kerjakan.
semaksimum yang kita bisa. Beliaulah manusia yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Beliaulah yang paling mulia ada. Kita berharap kelak nanti dia melisap berjumpa dengan sang idola kita. Pengen kita pada saat itu bertemu, dilihatnya kita, oh ini umatku, karena tanda-tanda pada kita ada. Tanda beruduk kita, tanda kita membuka Quran, tandanya kita sholat. Beliau mengenal kita dengan tanda-tanda itu. Bagaikan bulu putih, bulu kuda putih di atas bulu-bulu yang hitam. Beliau bisa melihat dengan jelas. Karena berkat amal ibadah kita. Dan beliau memberikan cepat kepada kita. Dan kita bersama-sama beliau berharap ke surga Allah. Dan sekali lagi, nggak sampai di situ saya cita-cita kita. Kita ingin bertetangga dengan beliau di surga Allah. Nah, apa modal kita? Apa andalan kita? Sejauh itukah harmonisasi kita? Sejauh itukah harapan kita? Iya, saya harapan saya sangat besar. Kenapa? Andalan kita mencintai Al-Quran sepenuh hati. Dengan modal kita mencintai Al-Quran, dengan modal kita selalu membahas Al-Quran, itulah modal kita untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan niat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya ditemani Bu Yun. Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau boleh tahu Bu Yun ini usia berapa sekarang? Hampir 70 ya. Alhamdulillah. Jadi usia tidak menjadi halangan Bu Yun ya. Sehari-hari Bu Yun kegiatan sekarang apa Bu Yun? Assalamualaikum ya. Bapak Ibu semua. Sehari-hari Bu Yun apa sekarang? Jadi sehari di rumah, cuman kadang-kadang ada yang minta tolong bantu memfasilitasi atau memberi pelatihan, kadang-kadang saya kasih pelatihan. Pelatihan apa tuh Bu Yun? Pelatihan? Macam-macam Bu ya, pada umumnya itu tentang kependidikan dan tentang manajemen dan pengembangan organisasi. Gitu. Background Bu Yun berarti apa tuh backgroundnya? Saya backgroundnya teknologi pendidikan. Oh, teknologi pendidikan ya. Alhamdulillah. Pantasan tadi nanti kan ada kejutan ya teknologi. Meli udah penasaran apa kejutan itu? Ya, Bu ya. Bu Yun masuk Alsani kapan? Akhir September. Tapi sebelumnya sudah pernah singgah di pelabuhan lain ya? Ya, saya belajar dari adik. Adik itu juga coba. Jadi terus saya korban pertama. Jadi kami jalan terus. Bu ya. Oh gitu ya. Oke. Ya. Bu Yun dapat bagian ayat berapa nih sekarang? Ali Imran 78 Bu ya. Oke. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Yun untuk membahas ayat ya. Silakan Bu Yun. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Buya dan para pembimbing dan Ibu Meli juga. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Saya mohon izin share screen. Silakan. Baik, ayat 78 surat Ali Imran itu terdiri atas beberapa kelompok ayat. Ya. Ini kelompok pertama, baris ini kelompok pertama, lalu ini kelompok kedua, dan terakhir ini kelompok ketiga. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minkum man yawuna bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna wa ma huwa min
wa yaqul ta'alallahi wa ya'lamun. Sadaqallahul azim. Baik, satu ayat ini saya pecah menjadi 38 penggalan. Penggalan pertama, ya. Yang kedua, inna. Yang ketiga, min. Yang keempat, hum. Yang kelima, la. Yang keenam, fariqan. Yang ketujuh, yalwuna. Yang kedelapan, al-sinatahu. Yang kesembilan, bi. Yang ke-10, kitab. Yang ke-11, ibi. Yang ke-12, tabu. Yang ke-13, hu. Yang ke-14, min. Tapi dia menjadi mina karena ada lam mati setelah dia. Lalu yang ke-15, al-kitab. Yang ke-16, wa. Yang ke-17, man. Yang ke-18, huwa. Yang ke-19, min. Sama dengan tadi menjadi mina karena ada lam mati setelah dia. Lalu yang ke-20, alkitab. Lalu 21, wa. 22, yaquluna. 23, huwa. 24, min. 25, imdu. 26, wa. 27, ma. 28, huwa. 29, min. 30, indi. 31, wa. 32, yaquluna. 33, ala. 34, Allah. 35, al-kadhiba. 36, 37, 38, ya'lamun. Baik, sekarang kita melihat bagaimana menganalisa setiap penggalan itu. Yang baris pertama dulu. Wa adalah huruf bermakna dan. Nah, huruf bermakna juga artinya sesungguhnya. Min juga huruf bermakna artinya dari. Hum adalah kata ganti orang ketiga, laki-laki, jamak, artinya mereka. La huruf bermakna artinya sungguh. Fariqan adalah kata benda pelaku aktif, artinya bertanwin, di belakangnya kan. Akar katanya faraqa, kata bendanya fariqun, polanya fa'ilun, pola kata bendanya artinya sekumpulan orang banyak. Itu terdapat di Mahmud Kamus halaman 314. Lalu kata berikutnya adalah yalwuna, itu adalah kata kerja sekarang dan akan datang atau kata SAD. Cirinya dimulai dengan ya, diakhiri dengan waw dan nun. Lalu pelakunya adalah hum, akar katanya lawaya, polanya fa'ala, artinya membengkokkan menurut Mahmud Yunus halaman 407. Lalu kata berikutnya adalah al-sinatahum. Ini adalah kata benda majmuk. Kata pertamanya adalah al-sinata. Kata kedua adalah kata ganti orang ketiga yaitu hum. Kata al-sinatanya sendiri cirinya di kamus dia diakhiri oleh ta marbutoh. Karena dia bersambung dengan huruf ha, hanya hum ini ya. Maka ta marbutohnya menjadi ta biasa. Akar kata kerjanya adalah lasana. Lalu kata bendanya adalah kata benda tunggalnya adalah lisan. Sedangkan kata benda jamaknya adalah al-sinatun. Bukan al-sinatu. Karena ada alif lamnya nggak pakai tun. Sedangkan pola kata bendanya adalah fi'alun. Yang tadi lisanun adalah fi'al. Lalu ketika digabung dengan kata ganti orang
tiga sebagai kata majemuk hum, dia menjadi sinatahum, artinya adalah lidah-lidah mereka. Itu ada di Yunus halaman 39. Lalu kata modul terakhir di halaman ini adalah bi adalah makna yang artinya dengan, dan Alkitab adalah kata benda, cirinya di depannya ada alif lam, alif lam. Lalu akar kata kerjanya adalah kata, karena dia didahului oleh huruf jar bi, maka harakatnya kata ba itu menjadi kasrah. Kata bendanya adalah alkitabu. Pola kata bendanya adalah fi'alun, artinya adalah ya kitab. Alkitab yaitu maksudnya Al-Quran, Taurat, dan Injil. Itu menurut Yunus halaman 367. Lalu baris berikutnya adalah li, huruf bermakna artinya agar. Lalu tahsabu adalah kata kerja sekarang dan akan datang atau KKSAD. Cirinya di depan ada ta dan diakhiri oleh waw. Seharusnya adalah waw nun kalau rumusnya KKSAD. Akan tetapi karena didahului oleh huruf li, ini bukan huruf j, ini didahului oleh li, maka tahsabu nanya menjadi hilang. Lalu pelakunya adalah antum dan akar katanya hasiba, polanya fa'ala, artinya kalian mengira. Halaman 102. Hu adalah kata ganti orang ketiga, laki-laki tunggal artinya dia. Lalu min adalah huruf bermakna artinya dari. Lalu kitabi adalah kata benda, ciri di depannya ada alif lam. Lalu akar kata kerjanya kita kataba, karena didahului oleh huruf jar min bukan bin, salah ketik min. Lalu harakatnya jadi kasrah dan kata bendanya adalah alkitabu, pola kata bendanya adalah fi'alun, artinya adalah Alkitab, yaitu Al-Quran, Taurat, dan Injil dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 37. Kata berikutnya adalah kata berikutnya adalah wa, artinya dan ma itu artinya adalah huruf bermakna artinya tidak. Kemudian kata huwa adalah kata ganti orang ketiga, laki-laki tunggal artinya dia. Min adalah kata bermakna artinya dari, dan Alkitab adalah penjelasan yang tadi. Nggak perlu saya jelaskan lagi karena saya penjelasannya sama dengan yang barusan. Ini ada salah tulis tadi, isinya min bukan min. Lalu kata berikutnya wa, ini baris terakhir, huruf bermakna yaquluna adalah kata kerja sekarang dan akan datang atau KKSAD. Cirinya di depannya ada ya dan di belakangnya ada waw mati dan nan. Pelakunya hum, akar katanya qala, asal katanya adalah qawala di Mahmud Yunus 364. Lalu menurut kaidah sia nomor 2, huruf ya dan huruf waw di tengah akar kata itu berubah menjadi alif. Sedangkan menurut kaidah sia nomor 5, di dalam KKSAD, huruf sia yang di tengah kembali jadi bentuk aslinya. Jadi makanya dia menjadi yaqulu, ini waw aslinya, wawalanya. Polanya fa'ala artinya mereka berkata. Lalu kata berikutnya huwa, kata ganti orang ketiga, laki-laki tunggal artinya dia. Min adalah huruf bermakna artinya dari. Indillah kata benda majemuk, cirinya. Kata kedua yaitu Allah itu berharakat kasrah. Lalu kata benda pertamanya adalah indi, kata benda keduanya adalah Allah.
akar katanya menurut Kamus Munawir halaman 977 adalah indah. Polanya fa'ala menjadi indah, pola kata bendanya, lalu artinya sisi atau samping. Sedangkan kata bendanya indah menurut Mahmud Yunus halaman 282 artinya di sisi dekat pada sisi Allah kalau digabung dengan indah, indillah. Dia menjadi indi karena di depannya ada min yang mengkasrahkan indah menjadi indi. Lalu kata berikutnya wa, huruf makna yang artinya dan, ma adalah huruf makna artinya tidaklah, huwa adalah kata ganti orang ketiga laki-laki tunggal artinya dia, min huruf bermakna artinya dari, dan indillah itu tadi kata majemuk yang kata pertamanya indah aslinya, kata keduanya Allah, lalu akar katanya anada, polanya fi'la, indah, lalu artinya sisi, dan digabung dengan Allah dia menjadi indillah karena di depannya ada min. Itu dulu dari saya. Oh enggak, keseluruhan artinya maaf, lupa. Maaf, saya tadi sudah maaf, saya share lagi. Keseluruhan artinya adalah Masih ada ya? masih arti Masih ada lagi. arti terjemahan keseluruhannya adalah, Ini masih ada lagi ayatnya. oh ya masih ada satu lagi. Oh ya. Wa adalah huruf bermakna dan, yaquluna adalah kata kerja. Ini kayaknya sudah belum ya? Belum, ini yang terakhir. Oh ya betul. Yaquluna adalah kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya di depan ada ya dan di belakangnya ada waw mati dan nun. Nah, lalu pelakunya adalah hum, akar katanya qala, asalnya qawala. Ada di Mahmud Yunus halaman 364. Lalu karena menurut kaidah sia yang kedua, huruf ya dan waw di tengah akar kata menjadi alif, makanya dia menjadi qala. Sedangkan menurut kaidah nomor 5 dalam kata kerja sekarang dan akan datang, huruf sia yang di tengah menjadi kembali pada bentuk semula. Yaqulu, karena ini KKS. Polanya fa'ala, artinya mereka berkata. Lalu kata berikutnya adalah ala, huruf bermakna artinya atas atau tentang. Allah, ya Allah. Dari segi gramatikal ini kata benda, tapi kan Allah bukan benda. Jadi kita karena mengikuti gramatikal ya sudah kita katakan sebagai kata benda. Lalu Alkitab adalah kata benda tunggal laki-laki, cirinya di depan ada alif lam. Akar kaliba, akar katanya kazaba di Mahmud Yunus 370. Lalu pola kata kerjanya fa'ala, bentuk kata bendanya kaliba, dan pola kata bendanya adalah fa'ilun. Dia menjadi al-kaliba karena berposisi sebagai objek. Lalu kata wa berarti huruf bermakna berarti dan, hum kata kerja, kata ganti orang ketiga laki-laki. Jamak artinya mereka, dan ya lamuna adalah kata kerja sekarang dan akan datang, cirinya di depan ada ya dan diakhiri oleh waw sukun dan na, pelakunya hum. Akar katanya adalah alimah, ada di Mahmud Yunus 277. Jadi polanya adalah fa'ala dan artinya mereka mengetahui. Nah, semuanya itu secara keseluruhan bisa diartikan, dan sesungguhnya di antara atau dari mereka sungguh ada segolongan orang yang memutarbalikkan lidah-lidah mereka dengan Alkitab atau tentang Alkitab
agar kalian mengira bahwa dia itu adalah yang dia baca itu Alkitab itu dari Alkitab beneran, gitu ya, dari Alkitab. Padahal dan tidaklah dia dari Alkitab sungguhan. Dan mereka berkata dia dari sisi Allah dan tidaklah dia atau padahal tidaklah dia dari sisi Allah. Dan mereka berkata tentang Allah kedustaan atau kebohongan dan atau sedangkan mereka mengetahui. Shallallahul alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuntas Bu Yun ya. Alhamdulillah. Mantap Bu Yun ya. Pakai teknologi tadi Bu Yun ya. Enggak, Bu ya. Ini Keluar. karena Beda, Dari Pak Hilman. beda. dia Bang. punya Hilman. Kan keluar pendidikan teknologi ya. Tadi kan pendidikan teknologi betul ya. teknologi pendidikannya yang saya pelajari itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan teknologi canggih-canggih gitu ya. Bagaimana Anda menyampaikan kali guru-guru? Iya, bagaimana menyampaikan sesuatu agar orang mudah memahami gitu-gitu. Itu perlu tuh diberikan ke Alsani itu Bu Yun. Harga biar peserta Alsani cepat bisa kan. Iya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, rasanya tadi gramatikanya mantap sekali itu kan. Tinggal ditanya aja nanti Bu Yun ya. Saya bicara sedikit konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum. Nah, dan sesungguhnya dari mereka, sebagai mereka, siapa mereka itu adalah orang-orang ya Yahudi dan Nasrani. Nah, wa inna minhum la, sungguh lagi. Jadi inna tambah la sama dengan betul-betul. Betul-betul terjadi. Fariqan sebagai mereka yaluna al-sinata, memutarbalikkan lidahnya. Lidah memang tak bertulang kata orang. Lidahnya dibalik-balikan sehingga tentang ayat. Dia apa? Yaluna al-sinatahum bil kitab. Tentang ayat Allah. Di apa dulu di apa dulu? Di stop share dia. Ya. Ya. Jadi tentang ayat Alkitab. Nah, saya pelan ini tentang Israeliat ceritanya dan saya punya buku satu hanya Pasu yang berkaitan tentang Israeliat. Nah, mereka membuat cerita, mengarang-arang cerita. Nah, saya di sini ada tentang kejadian. Masalahnya dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini cerita tentang makhluk-makhluk yang berubah bentuknya. Ada, ini cerita dikit ya. Ada 13 binatang yang berubah bentuk. Gajah, beruang, babi, kera, ikan, biawak, kelelawar, kalajengking, belatung, laba-laba, kelinci, bintang. Aduh. Nah, dikatakan, wahai Rasulullah, apa sebabnya berubah bentuk mereka? Dia menjawab, dulu gajah adalah seorang laki yang banyak membunuh dan homoseks. Nah, dia tidak menyisakan yang basah dan tidak pula yang kering. Nah, dan dulu beruang adalah seorang laki yang menyerupai perempuan dan mengajak manusia untuk berbuat tinggi dan sebagainya. Jadi ini seolah itu, hebat kali orang banyak cerita kan. Sebenarnya itu cerita yang dibuat-buat palsu. Nah, banyak cerita. Kita kalau Nabi bilang kalau ada cerita tentang Israeliat itu pertama jangan terima semuanya, dan dua tolak. Ada juga baik ambil aja hikmahnya. Nah, banyak cerita-cerita tentang Israeliat, tentang Harun dan Marut, tentang Nabi Adam. Nah, tapi banyak juga yang betul-betul merusak akidah. Saya pernah dengar itu dulu Nabi Allah dengan Nabi Muhammad itu satu paket. Mereka sama-sama setara dulu. Lalu udah bosan di arah sana, lalu main petak umpet, dikirim ke dunia satu. Siapa yang nanti yang kalah dikirim ke dunia. Akhirnya main petak umpet, mereka main petak umpet. Akhirnya ketangkaplah Nabi Muhammad. Akhirnya sesuai perjanjian Nabi Muhammad dikirim ke bumi. Itu ada cerita-cerita seperti itu. Nah, itulah yang memutarbalikkan. Nah, dampaknya kadang-kadang ke Islam ada juga. Ada orang yang berani menerjemahkan kata alif lam mim, ada yang berani menerjemahkan kata taha, ada yang berani menerjemahkan kata-kata yang lain lah yang huruf muta'ah. Nah, kita tidak ya. Jadi sungguh wa inna minhum la fariqan yaluna al-sinatahum bil kitab, dengan Alkitab. Agar litah sabu, agar orang kalian menyangka ini orang itu baik, orang hebat, ilmunya tinggi, padahal bukan ya. Padahal
minal kitab wa ma huwa min kinal kitab. Padahal tidak dari kitab itu. Jadi artinya ngarang. Dari kita dalam kita kalau tidak jelas ayatnya, tidak jelas perawinya, kita nggak paham. Al-Quran itu sudah bisa memberikan pemahaman utuh kepada kita. Memang ada asbab nuzul, kita perlu memahami dengan nuzul, tapi ada beberapa ayat yang bisa dipahami tanpa keterangan tambahan. Cukup di ayatnya. Kalau kita memahami gramatikalnya, banyak ayat yang bisa kita pahami. Nggak perlu tambah. Nah, ini mereka menambah keterangan. Saya pernah banyak dengar, misalnya Al-Quran itu kesimpulannya ada Al-Fatihah. Benar sampai situ. Lalu Al-Fatihah itu kesimpulannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ba. Ba itu adalah titik. Nah, terakhir Al-Quran itu sama dengan titik. Nah, itu ada juga seperti itu orang. Jadi akhirnya kalau baca Quran dia membayangkan titik aja lagi. Kalau dia sudah membayang titik, sudah bayang itu ya. Kita hati-hati itu. Itu orang-orang menyangka dia hebat. Litah sabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Nah, wa yaquluna, dan mereka berkata wa min indillah. Oh, dari Allah ini. Imuladuni ini dari Allah. Nah, padahal bukan. Lalu Allah mengatakan wa min indillah wa ma huwa min indillah. Padahal dia bukan dari Allah. Itu enggak dari Allah. Enggak cerita dibuat-buat. Kalau masuk ke cerita, misalnya cerita, kalau ke Indonesia masuk cerita-cerita yang palsu. Nah, kalau di daerah-daerah kan ada tuh cerita mitos. Nah, itu cerita dibuat-buat juga. Tapi tidak masuk ke ranah agama. Hanya sebatas dongeng. Cerita dongeng lah. Ceritanya kalau di Sumatera Barat, cerita Malin Kundang, cerita Siti Nurbaya. Tapi tidak masuk ke ranah agama. Tidak ada dampaknya kepada ibadah. Tapi kalau sudah berdampak ibadah, atau mungkin Israeliat jatuhnya. Kita kan enggak, kita nikmati aja cerita. Mungkin kita ambil pelajarannya untuk orang tua ke ibu, jangan sampai kita melalaikan ibu. Mungkin pesannya seperti itu. Tapi tidak masuk ke ranah agama. Ini masuk ke ranah agama. Karena menjadi sebuah ibadah pula. Itu mereka buat-buat ya. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi. Wa yaquluna 'alallahi al-kadziba. Dan mereka berkata atas Allah al-kadzib, dusta. Itu dusta semua apa yang mereka katakan. Nah, atas dusta itu wa hum ya'lamuna, mereka tahu. Jadi mereka memang ngarang-ngarang. Dia ngarang misalnya karena ada kaitannya dengan usaha mereka. Dia punya usaha misalnya, ini kan dia katakan usahanya itu warna hijau kepada negara. Maka dia katakan seseorang tokoh nabi suka warna hijau. Akhirnya orang membeli belanjaannya, membeli barang dagangannya. Begitu membuat cerita ya. Dan itu untuk kepentingan dia, samanan qalilan, dijual dengan harga sedikit sekali. Dia mengatakan ini dari Allah, kemudian pada itu bukan dari Allah. Itu namanya Israeliat. Jadi ini bukunya ada banyak. Jadi kita ya. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya segi gramatikal. Mungkin nanti Pak Saad bisa menambahkan lebih dalam tentang bagaimana Israeliat ini. Baik Bapak Ibu, karena kami sama-sama belajar, 163 orang yang akan bertanya ke Buyun nanti, siap-siap Buyun ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat, dan sekali lagi kalau ada yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Meli, kami kembalikan sebagai moderator. Silakan Bu Meli. Baik Ustadz, selamat Ibu Inasi Nazar, terutama dengan surprise-nya yang tampil beda dari biasanya. Canggih sekali. Berani tampil beda. Berani tampil beda. Boleh ditiru itu. Ya, bisa. Demikianlah uraian Al-Quran dengan penjelasan dengan metode Al-Hasani, surat Ali Imran, ayat 78. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin, amin, ya Rabbal